Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang turunan fungsi aljabar. Definisi fungsi aljabar. Turunan fungsi f(x) yang didefinisikan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h dikurangi fx per h dengan syarat limit ada. Turunan fungsi aljabar. Yang pertama, fx sama dengan x pangkat n, sehingga f aksen x-nya adalah nx pangkat n-1. Yang kedua, fx sama dengan a kali x pangkat n, sehingga f aksen x-nya adalah a nx pangkat n-1. Yang ketiga, fx sama dengan ux pangkat n, sehingga f aksen x-nya adalah n ux pangkat n-1 dikali u aksen x. Contoh soal. Yang pertama, fx sama dengan 5x pangkat 3. F aksen x sama dengan n dikali x pangkat n-1. N-nya adalah 3 karena di sini terlihat jelas ya teman-teman, karena pangkatnya adalah 3 sehingga n-nya adalah 3. X-nya di sini ada 5x, sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumusnya yaitu 3 dikali 5x pangkat 3-1. Sehingga hasilnya adalah 15x pangkat 2. Contoh yang kedua, fx sama dengan 2x plus 1 dikali x min 5. Fx-nya menjadi 2x pangkat 2 dikurangi 9x dikurangi 5. F aksen x-nya adalah a n x pangkat n-1 dikurangi ax n-1. 2 dikali 2x pangkat 2-1 dikurangi 9x pangkat 1 dikurangi 1. Sehingga hasilnya adalah 4x min 9. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai persamaan garis singgung. Rumus persamaan garis singgung kurva y sama dengan fx dengan gradien m melalui titik x, y adalah y min y1 sama dengan m y min y1. Catatan, untuk mencari gradien, jika ada dua garis yang sejajar, maka m1 sama dengan m2. Jika ada dua garis yang tegak lurus, maka m1 kali m2 sama dengan min1. Bentuk kurva, jika pangkatnya itu 1 maka lurus, jika pangkatnya 2 itu parabola atau balik tengkup atau sebaliknya, jika pangkatnya 3 itu tidak beraturan. Baiklah, untuk mempermudah kita masuk ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung kurva y sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3 yang tegak lurus dengan y min sepertiga x plus 8. Jawab. Kita cari gradiennya terlebih dahulu. M1 sama dengan Y sama dengan min sepertiga X plus 8. M1 sama dengan Y aksen. Kita dapatkan min sepertiga. Karena tegak lurus, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 kita ketahui karena itu Y aksen, kita dapatkan sepertiga. Min sepertiga kali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan 3. Kita cari titik singgungnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3. M2 sama dengan Y aksen sama dengan 3. Y1 sama dengan 3X kuadrat min X pangkat 3 sama dengan 3. Y1 aksen sama dengan 6X min 3X pangkat 2 sama dengan 3. 6X min 3X kuadrat min 3 sama dengan 0. Kemudian kita bagi 3. 6x min 3x kuadrat min 3 per 3 sama dengan 0.
min x kuadrat plus x min 1 sama dengan 0. X kuadrat min x plus 1 sama dengan 0. Kita cari persamaannya. X kuadrat min x1 dikali x min 1. Kita dapatkan x sama dengan 1. Untuk x1 kita substitusikan ke persamaan. Y sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3. Y sama dengan 3 kali 1 kuadrat min 1 pangkat 3. Y sama dengan 3 min 1. Y sama dengan 2. Jadi untuk titik singgungnya adalah 1,2. Persamaan garis singgung kurva adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 2 sama dengan 3 kali X min 1. Y min 2 sama dengan 3X min 3. Y sama dengan 3X min 3 plus 2. Y sama dengan 3X min 1. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Di sini terdapat grafik yang menunjukkan naik dan turun. Misalkan, fungsi f(x) terdefinisi dalam interval. Fungsi f(x) dikatakan naik jika f aksen x lebih dari 0. Fungsi f(x) dikatakan turun jika f aksen x kurang dari 0. Dan fungsi f(x) bertanda netral jika f aksen x sama dengan 0. Maka kurva fungsi dalam keadaan tidak turun dan tidak naik. Istilahnya kita sebut sebagai stasioner. Disebut juga fungsi diam. Untuk contoh soalnya, diketahui turunan parabola dengan rumus y sama dengan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Tentukan interval x agar fungsi naik dan fungsi turun. Penyelesaiannya, diketahuikan y sama dengan fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Untuk turunan fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan 2x ditambah 2. Untuk fungsi naik jika f aksen x lebih dari 0. Negatif 2x ditambah 2 lebih dari 0. Kemudian kita pindah ruas menjadi negatif 2x lebih dari negatif 2. Jadi x kurang dari 1. Kesimpulannya, interval agar fungsi naik adalah x kurang dari 1. Untuk fungsi turun, itu jika f aksen x kurang dari 0. Negatif 2x ditambah 2 kurang dari 0. Kemudian kita pindah ruas menjadi negatif 2x kurang dari negatif 2. Maka x lebih dari 1. Jadi, interval agar fungsi turun adalah x lebih dari 1. Nilai-nilai Stasiones. Jika suatu fungsi y sama dengan fx kontinu dengan diferensial di x sama dengan a dan f aksen a sama dengan 0, maka fungsi tersebut memiliki nilai stasiones di x sama dengan a. Dengan kata lain, syarat suatu fungsi mempunyai nilai stasiones adalah fx sama dengan 0 untuk suatu nilai x. Jika suatu fungsi fx memiliki nilai stasiones fx di x sama dengan a, maka titik a, f a disebut titik stasiones. Untuk contoh soalnya, tentukan nilai stasiones dua titik stasiones dari fungsi berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Untuk penyelesaiannya yaitu fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1. Turunan dari fungsi tersebut yaitu f aksen x sama dengan 4x ditambah 3. F aksen x sama dengan 0.
4x ditambah 3 sama dengan 0. Kita pindah ruas menjadi 4x sama dengan 3. Maka x sama dengan 3/4. Untuk x disubstitusikan ke fx sama dengan